Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita masih membahas adalah fluida dinamis. Fluida dinamis ini pada bagian 2. Pada bagian pertama kita membahas persamaan kontinuitas. Pada bagian kedua ini kita akan bahas hukum Bernoulli. Oke. Ya. Tekanan fluida dalam kelajuan fluida pada pipa mendatar dijelaskan asas Bernoulli. Oke. Ini ada pipa mendatar yang sini agak merucut A, ini luas penampang di sini A, luas di sini B, gitu ya. Sekarang kita bicarakan pipa mendatar. Tekanan fluida terbesar, ya. Saya tanyakan, tekanan itu simbolnya apa, anakku? Pada pipa, tekanan fluida terbesar, tekanan itu simbolnya apa? Halo? Apa simbolnya tekanan, anakku? Masih ingat nggak simbol tekanan? Apa? Apa simbol tekanan? Apa simbol tekanan? Halo? Ikuti anakku. Apa simbol tekanan? Apa ini? Ini apa? Ini apa, anakku? Ulangi ya. Ini apa? Simbol tekanan apa? P, Pak. P, ya, simbol tekanan itu P. Oke. Ya. Nah. Terus yang terbesar ada pada bagian yang kelajuan. Kelajuan itu besarnya kecepatan. Simbol kecepatan apa, anakku? Simbol kecepatan apa? V. V, iya, oke. V ya. Sekarang kita bicarakan di sini dulu. Pada pipa mendatar, tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan, berarti V ya. Airnya paling kecil. V-nya apa? Kecil atau besar? V-nya kecil atau besar di sini? Kelajuan airnya paling kecil. Paling kecil itu P-nya kan besar. Berarti V-nya apa? Kecil. Paham nggak? Dari kata-kata ini. Pada pipa mendatar, tekanan itu kan simbolnya P. Fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuannya itu simbolnya V. Airnya paling kecil. Jadi V-nya kecil, P-nya apa? Besar. Paham nggak ini? Tekanan kan P. Tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan V-nya airnya paling kecil. Bisa pahami nggak? Jadi P dengan V berbanding apa, anakku? Terbalik. Terbalik, gitu ya. P dengan V berbanding terbalik, gitu. Ini seper V, gitu loh. Ya, paham ya? Ini V. Nah, maka kalau ini berbanding terbalik, Anda bisa membicarakan pada bagian yang kedua ini. Ini. Pada pipa mendatar,
tekanan fluida terkecil. Kan tekanan fluida terkecil. Maka V-nya apa? Kecil. Nek P-nya kecil, V-nya bagaimana? Besar. Besar. Ya. Maka kelajuan air paling besar, gitu loh. Paham ya? Kita lanjutkan. Sewaktu Anda mempelajari kemarin itu di persamaan kontinuitas, Q itu apa anakku? Debit. De apa? Ada Debit. debit, ya benar. P itu debit. Debit rumusnya apa anakku? A kali V. A kali V, ya. A-nya apa? Luas penampang. Luas penampang. V-nya apa? Kecepatan aliran. Kecepatan aliran, benar. Oke. Ya, oke ya. Kita akan bicara di sini. Maka akan kita dapatkan satu proses ini. Kalau berbanding itu artinya apa? Misalkan ya, 10/2. Ini kan bisa 10 berbanding 2. Arti berbanding itu apa? Arti berbanding itu apa? Berbagi. 10/2. 10 berbanding 2. Arti berbanding itu apa? Apa ya? Ini bisa dibaca apa? Ini hasilnya berapa ini? 10/2 ini? 5 5. Nah, arti per itu apa? dibagi. Bagi. Api per itu bagi. Jadi berbanding itu artinya bagi. Paham nggak anakku? Berbanding Paham. itu artinya bagi. Oke. Ya, oke ya. Masih di sini. Kebalikan bagi itu apa? Dikali. Kebalikan bagi itu apa? Kali. Kali, ya. Berarti nek kali itu apa? Kebalikannya ya, ini kali. Itu berarti kebalikan toh? Berarti apa? Berbanding apa? Apa anakku? Terbalik. Berbalik. Paham nggak? Kalau berbanding itu artinya bagi. Nek kali berbanding terbalik. Bisa pahami nggak? Bisa pahami nih? Kan kali merupakan kebalikan dari bagi. Bagi artinya berbanding. Berarti nek kali berbanding terbalik. Gitu loh. Oke? Kita akan bicarakan di sini, Mbak. Pada persamaan kontinuitas, Q-nya sama. Berarti A dengan V dihubungkan dengan apa? A, kita bacanya apa? A bagi V atau A kali V? A kali V. A kali V. Berarti A dengan V dihubungkan dengan apa? Kali. Betul nggak? A kali V, bukan A bagi V. Jadi A dengan V di sini dihubungkan dengan kali. Kali. Paham ya? Berarti nek dikatakan dengan ini, kali itu apa? Berbanding Berbanding terbalik dengan bagi. gitu loh. Jadi A berbanding terbalik dengan V, gitu loh. Paham nggak anakku? Paham. Ya, karena apa? Q ini besarnya sama, gitu loh. Kalau Q-nya ini besarnya aja, kalau A-nya diperbesar, V-nya otomatis mengecil. Karena di sini angkanya sama, nggak berubah. Nek ini A-nya diperkecil,
V-nya membesar gitu loh. Oke ya. Berarti dalam konteks ini A dengan V, A itu berbanding terbalik dengan seper V. Mudah nggak nih? Ya. Dari kata-katanya, karena hubungannya kali ini loh. Berarti Anda sekarang sudah tahu menentukan, membuat sebuah persamaan gitu loh. Oke ya. Jadi akan kita dapatkan ini dari sini, ya. Anda sudah dapatkan ini. Ini A berdasarkan super V kan dari sini. Ya, ini kan naik terang kali V. Jadi P itu sebanding dengan seper V. Tapi sebanding dengan apa? Ini P berbanding terbalik dengan V. V apa? V kecepatan. Tapi A itu berbanding terbalik dengan V. Itu berarti ini A. Ya. Coba ini. A itu rumusnya apa, anakku? A itu dalam penampang ini, kalau tidak diketahui bentuknya pasti apa? Lingkaran. Berarti luas lingkaran apa? 2P kali Rumusnya apa R. luas lingkaran? Ayo, luas lingkaran apa rumusnya? Apa? Pi 2Pi Pi R. R kuadrat. Pi R kuadrat. Ya. Nek R diperbesar, A ini kan besar. Berarti banding lurus ya. Berarti A sebanding ini apa? Itu ya. Jadi A bacanya pi ini. Pi ini kan ajak, nek dibatas banding ya. Nah, ini A sebanding dengan R kuadrat. Nek sama dengan harus tambah pi. Gitu. Nek ini enggak tambah enggak apa-apa karena sebandingan enggak sama, hanya kebandingan. Pi-nya sebagai supaya sama gitu loh. Bacanya bagaimana? A itu luas penampang ini berbanding lurus tapi kuadrat dengan R gitu loh. A berbanding lurus kuadrat dengan R. R dengan D itu diameter. Itu ada berapa jari-jari? 2. 2R. Berarti ngapa? D sebanding dengan R. Mudah ora? Nah, maka kan berarti kan A sebanding dengan R kuadrat sebanding dengan D kuadrat. Ya, sebanding dengan D kuadrat. Itu ada contoh atau permainan kata-kata matematiknya yang kita bicarakan secara fisikanya. Maka ini bisa kita ulangi lagi. P itu kan sebanding dengan seper V. V-nya ini kecepatan. Sebanding dengan A. A-nya itu sebanding dengan R kuadrat. R kuadrat itu sebanding dengan D kuadrat. Itu loh. Jadi ini Anda mulai tahu banding lurus, banding terbalik, Anda tahu. Maka, oke. Ulangi lagi. Pada pipa mendatar, tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil. Tapi apa? Diameternya melebar. Berarti diameternya membesar. Ini nih. Jadi P ini nih. Ini data P dengan D hubungannya apa nih? P berbanding lurus dengan kuadrat D. Betul tak? P berbanding lurus kuadrat dengan D gitu ya. P berbanding lurus kuadrat dengan R. P berbanding lurus dengan A. P berbanding terbalik dengan V gitu ya. Paham ini? Pembacaan seperti ini? Ya, kami kira kalau kamu menyelesaikan soal itu kalau kayak perbandingan, kuwi rumusnya tulis dulu terus ngisore baru
sebandingannya gitu loh. Oke ya. Kita selesaikan sampai berikutnya. Itu persamaan. Hukum atau persamaan Bernoulli menyatakan, jumlah dari tekanan energi kinetik per volume dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang satu garis lurus. Ya. Di sini dari kata memiliki nilai yang sama pada setiap titik. Memiliki nilai yang sama pada setiap titik itu menunjukkan dia itu konstan. Ya. Dari kata-kata ini memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus, berarti itu konstan, tetap. Yang tetap itu apa? Jumlah siapa? Tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume. Berarti ada 3 variabel. 3 variabel itu kalau dijumlah besarnya sama di kondisi apapun, gitu loh. Variabel yang pertama ini adalah apa? Tekanan, iya, tekanan. Tekanan itu simbolnya apa, anakku? Tekanan simbolnya apa tadi? P. P. Oke. Ya, kan jumlah. Nah, ini apa? Energi kinetik per volume. Energi kinetik simbolnya apa? Apa, anakku? EK per V gitu. Energi kinetik per volume gitu. Jadi EK per V gitu. Jelas kan jumlah ini, jumlah dari. Sekarang energi potensial per volume. Energi potensial simbolnya apa? EP ya. Per volume sama dengan konstan ya, konstan itu tetapan. Sekarang P, energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah Rho kali V kuadrat. Rho kali V kuadrat ya. Langsung mg dulu aja ya. M V kuadrat ya. Sama aja kan? Rho kalikan V itu kan hasilnya apa? M ya. Kamu benar enggak? Rho kalikan V itu hasilnya M. Benar. Tuh yang di sini apa? Ini per V. Nah, yang di sini EP apa? EP apa yang aku? MGH. MGH. Sama aja tadi. Ini per V sama dengan C. Tak kembalikan tadi Mbak benar. Nah, baru ini tak ginikan. Itu loh. Jadi ini kan P M per V tadi beda betul. Setengah Rho V kuadrat plus M per V itu adalah Rho GH sama dengan C gitu ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya kalau dibuat satu peran gini aja udah benar ini. Jadi Bernoulli itu bisa dirumuskan dengan ini. Sederhana ya rumusnya ya. Kita pakai kata-kataan. Oke. Kalau kita perpanjang ada yang gini. P1 plus setengah Rho V1 kuadrat plus Rho GH1 sama dengan P2 plus setengah Rho
V2 kuadrat plus rho GH, gitu ya. Ini bisa begini. Jadi antara rumus 1 dengan rumus 2 ini sama gitu loh. Maksudnya sama, nek disingkat seperti ini gitu loh. Ya. Nih. Sama di sini ya. Itu bisa Anda dapatkan. Oke. Pengukuran ketinggian itu selalu dimulai dari permukaan tanah. H1, H2 itu selalu dari permukaan tanah. Itu pengukuran ketinggian. Oke. Ya. Ini V1, H2, sini P1, sini P2. P2-nya masuk, V-nya ke sana. V-nya keluar. Tapi ini P1-nya masuk, di sini P2-nya masuk. Ya. Ini gambar V-nya. Oke. Sekarang, hukum Bernoulli dapat diterapkan dalam dua kasus, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Oke. Yang pertama kali dibicarakan ini fluida statis. Oke. Ya, tahu. Statis itu artinya apa, anakku? Arti statis apa? Halo? Diam. Diam. Kalau benda diam, fisikanya mesti apa? Kalau benda diam, arti secara fisika apa? Apa, anakku? Kalau benda diam, arti secara fisika apa? Ayo. Perhatikan di sini. Kalau benda diam, arti secara fisika apa? Kamu lihat ini enggak? Gambar ini kelihatan enggak? Tangan saya gerak. Kelihatan. Kalau benda diam, Kecepatannya 0. pasti apa? Kecepatannya 0. Kecepatan 0 itu harus didapatkan gitu. Jadi kalau Anda dalam fisika kamu mendapatkan kata-kata diam, itu otak Anda langsung tahu V-nya 0 gitu loh. Paham ya? Nggak usah dikatakan, Pak ini soalnya bingungi, nggak menyebutkan kecepatannya 0 gitu loh. Kan sudah disebutkan statis gitu loh. Ya betul ya? Statis itu menyebutkan V-nya sama dengan 0 gitu loh. Atau mungkin gerak jatuh bebas, V-nya 0 gitu loh. Berarti dari kalimat itu bisa muncul suatu pernyataan fisika. Ya, oke. Kalau ini kita V-nya itu sama dengan 0, kita akan dapatkan, tak percepat ya. Ini kan rumusnya ini tulis lagi ya. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Oke. Kita bicarakan pada fluida statis. Fluid statis itu apa tadi? V-nya sama dengan 0. Berarti yang 0 mana? Ini yang 0. Ini kan B. V1 ini sama dengan 0. V2 ini sama dengan 0. Itu ya. Berarti persamaannya tinggal apa? P1 ini kan 0 yang ini. Apa? Rho G H1 ini kalau 1 plus sama dengan P2 plus Rho G H2. Tidak saya selesaikan
nanti ini diselesaikan kembali ke sini nih loh. Ya, ini ke sini. Mudah nggak? Ini akan lari ke sini. Berarti ini akan ginikan aja. Gitu loh. Oke. Sekarang yang kita bicarakan yang nomor 2. 2. Fluida dinamis pada pipa mendatar. Ada kata mendatar. Arti fisikanya apa mendatar itu? Pipa mendatar. Arti fisikanya apa? H1 sama dengan H2. Apa aku? H1 sama dengan H2. Agak keras ya. Mendatar itu mengartikan sama. Paham nggak? Anda dalam posisi mendatar itu sama, gitu loh. Bisa dipahami? Kata mendatar menunjukkan sama. Oke. Berarti nanti batunya berhabis. Oke ya, jadi pahami ya. Arti mendatar itu sama. Maka kalau Anda dapatkan dari persamaan ini, kalau hanya sama ini kan bisa dicoret nanti nih. Kan tinggal P1 setengah rho V1 kuadrat P2 plus setengah rho V2 kuadrat, ya toh? Karena hanya sama. Ini saya dicoret nanti. Ini silakan itu roti sendiri. Akibatnya apa? Persamaannya kan jadi di bawah ini. Kerjakan sendiri ya. Itu. Oke? Gitu. Kita lanjut. Penerapan hukum Bernoulli. Terema Torricelli menjelaskan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya, kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Oke. Kamu bisa membayangkan gini anakku yang cantik, yang ganteng. Itu apa ya? Bak kamar mandi. Bak kamar mandi. Oke ya. Saya bayangkan dulu. Di bak kamar mandi. Pada bak kamar mandi itu di bawah ada pembuangan air. Ya, lubang pembuangan air. Tujuannya apa lubang pembuangan air? Bahkan bisa ada lubang pembuangan air di bawah. Tujuannya apa? Untuk membersihkan bak tersebut kan, airnya dibuang. Paham nggak? Tujuan itu untuk membersihkan baknya, maka airnya dibuang, maka lubang yang di bawah tersebut. Oke ya, kita pahami ya, tujuannya itu. Sekarang yang akan kita bicarakan ya, kalau ini bak kamar mandi itu terisi penuh, luas bak kamar mandi dengan luas lubang besar mana? Lubang di bawah. Halo anakku. Halo. Kamar mandi. Luas permukaan kamar mandi yang ada airnya itu dengan lubang bocornya itu yang dilubangi besar mana? Kalau luas yang di atas itu kita namakan A1, A1 itu yang di atas, berarti A2 itu yang di bawah lubang bocor, bagaimana? Jelas lebih besar yang A1 yang di atas. Tapi apa? Coba ikutin, ukurannya kan kecil itu. Maka ngapa? Dikatakan bahwa A1 ini jauh lebih besar dari A2.
Oke. Sewaktu air itu penuh, kamu membuka lubang bawah itu. Airnya kan keluar. Ya kan? Airnya keluar. Kelihatan nggak geraknya airnya turun? Kelihatan. Kelihatan. Cepat apa lambat? Dengan yang Cepat. keluar. Lambat. Sebetulnya bisa dikatakan kelihatan dan tidak. Kamu jam tangan itu ada 3 jarum ya. Jam itu ada 3 jarum. Ada jarum detik, ada jarum menit, ada jarum jam. Oke. Pada jarum menit, itu kan yakin kamu bergerak. Kelihatan nggak geraknya jarum menit? Halo, anakku. Kelihatan nggak geraknya jarum menit? Gerak nggak? Tidak kelihatan, tapi yakin itu bergerak. Ya, Ra? Jarum menit itu bergerak, kamu yakin itu bergerak, tapi geraknya nggak kelihatan. Seperti di sini, Anda membayangkan agak lama, tergantung dari ukuran luas atasnya. Berarti ngapa? Ini ada V1, ini ada V2. A dengan V itu tadi apa? Berbanding apa? Luas penampang dengan kecepatan berbanding apa? Banding apa, anakku? Luas Terbalik. penampang dan kecepatan berbanding apa? Di atas? Terbalik. Terbalik. Dan sudah ada kan? A dengan V berbanding terbalik. Kalau ini di sini berarti ini akan terjadi ya. A dengan V itu berbanding terbalik. Makanya kan gini. Jauh lebih V1 ini jauh lebih kecil dari V2. Maka V1 ini dikatakan bergeraknya mendekati 0 gitu loh. Ya. Gerak, tapi nggak begitu jelas. Gitu loh. Bak kamar mandi ya. Jelas dia akan gerak di V1-nya mendekati 0. Maka air yang keluar dari sini, ini H itu seharusnya dari bawah ini. H1 itu. Ini di sini ya. Ya, sudah biar ini. Nah, kita namakan H atas, nih H bawah. Pengukuran H itu selalu di bawah. Jadi, air ini akan keluar dari sini. Nah, keluarnya itu V2. Kalau Anda tahu rumus jatuh bebas, rumus jatuh bebas itu kan apa? V, ya. Terus ada Sven. Jadi ini di atas ini V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat. Tapi V2 dengan V1 itu lebih besar V2. Maka lebih besar V2, maka ini plus 2GH. Nah, kalau ini V2, H ini kalau di sini, kalau persamaan ini kan V2 kuadrat. Karena V1-nya itu mendekati 0, maka dikatakan 0. Ya, ini 0. V mendekati 0 dikatakan 0. Berarti 2G, tapi H ini jadi H1. Dari lubang bocor ini ke atas itu H1. Jadi V2 sama dengan akar 2G H1 gitu loh. Ya, itu dan itu. Ini tidak akan kita bahas apa. Kalau Anda ngapalkan apa rumus-rumus gerak vertikal, silakan kamu buka di video saya di Fisika Buka Teja pada pembahasan gerak lurus ya. Pada pembahasan gerak lurus itu ada. Ya. Persamaan yang berlaku dari termoelektrik V2 2GH1. H1 dari lubang bocor ke atas ini dinamakan H atas, dari lubang bocor ke bawah ini namanya H bawah. Di sini H atasnya dinamakan H1, H bawahnya dinamakan H2.
Bisa biasa pakai HA dan HB. Karena H itu ngukurnya mesti selalu dari permukaan tanah, nah, prinsip saya. Ya. Persamaan kontinuitas itu Q-nya kan ajek. A2, V2, A1, V1. Nah, Pak ini A2, V2. Nah, V2 ini sama di sini. Itu. Ya. Oke, langsung jarak X mendatar, jarak ini dari sini ke sini, X mendatar dari batas ini akan dirumuskan gabungan dengan gerak parabola. Silahkan Anda juga pelajari gerak parabola di video saya, ya. X max itu 2 akar H1 H2. H1-nya itu H dari lubang bocor ke atas, H2 dari lubang bocor ke bawah. Nah, ini. Oke. Sekarang kita bicarakan tabung Venturi. Venturi, arti Venturi itu adalah pipa yang menyempit. Itu Venturi. Jadi Venturi itu pipa yang menyempit, adalah sebuah pipa yang memiliki bagian menyempit. Itu. Meter ini alat, venturimeter pada tabung yang alat untuk mengukur pada tabung yang menyempit. Biasanya di sini untuk mengukur kecepatan. Itu. Meter itu alat, venturinya lubang yang menyempit, gitu ya. Adalah suatu alat yang dibuat berdasarkan konsep tabung Venturi yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida. Venturi itu terbagi jadi 2. Venturimeter tanpa manometer, itu tanpa tambahan alat. Terus venturimeter dengan manometer, ini ada tambahan di sini. Ini beda di sini. Oke. Ya. Biar agak cepat. Rumus ini aku nggak begitu hafal anakku. Dadaan. Tapi misalkan, oke, sekarang kalian bisa hafal bagaimana? Oke ya. Tak tulis lagi ya rumus ini ya. V1 itu. V1 sama dengan ini akar 2 GH per ini yang depan aja ya, A1 per A2 dikuadratkan min 1. Ya, ini ya, seperti ini ya. Ini pada persamaan di depan. Oke. Pada depan ini kalau kita teruskan, kalau ini kita kalikan, tapi ini akarnya kita perpanjang, ya, dengan A2 kuadrat per A2 kuadrat. Angka ini hasilnya berapa, Mas? A2 kuadrat bagi A2 kuadrat. A2 kuadrat dibagi A2 kuadrat hasilnya berapa, anakku? Berapa? Ayo jawab dong. Aku jangan tinggal pergi. Halo. A2 kuadrat bagi A2 kuadrat berapa? 1. 1. Ya, A2 kuadrat bagi A2 kuadrat 1. Berarti bilangan ini dikalikan 1. Nilainya berubah enggak? Bilangan dikalikan 1 nilainya berubah tidak? 5 kali 1 berapa? 5. 6 kali 1, 6. Berarti berubah enggak bilangannya? Kalau dikalikan dengan 1? Tidak. Nah, karena ini dikalikan dengan 1, maka nilai ini kan tidak akan mengalami perubahan. Gitu ya, nak ya, anakku. Berarti kan kita lihat gini. Ini akar. Yang atas kalikan atas. Berarti kan 2A kuadrat GH per bawah kalikan bawah. Ini kalau kita buka kan A1 kuadrat per A2 kuadrat. Nah, di sini kita kalikan dan A kuadrat, maka hasilnya ini A1 kuadrat. Yang ini kayak ini.
Yang min 1 kalikan A kuadrat. Jadi min A2 kuadrat. Jadi V1, nah ini A2 ya, sorry ini. Nah, A2 kuadrat di akar itu hasilnya A2. Ya kan? Akar keluar. Ini masih anjir keluar dari akar. Menghasilkan 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Nah, A1 A2 kuwi yang A1 itu yang besar, A2 itu yang kecil itu tuh. Ya mesti itu. Enggak mungkin kecil kurang yang besar, yang besar kurang yang kecil. Nah, ini kita dapatkan sebuah rumus ini. Saya ngatakan ini, Mas. Enggak. Gitu loh. Sekarang Pak nek V2 piye? Kalau V2 sama nih V2. Nek V1 ini kan A2. Nek V2 sini A1. Belakangnya sama gitu. Belakangnya sama. 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat gitu loh. Itu perumusannya ya. Saya lebih hafal maka ini daripada maka ini yang depan. Ini sama ini, aku hafal ini malahan karena lebih mudah dihafal menurut saya. Dan itu soalnya lebih mudah dikerjakan nanti. Silahkan Anda juga melihat di video saya bagaimana cara menghafalkan triple Pythagoras. Ya. Dalam bentuk fisika dalam matematik. Matematik dalam fisika, boleh ya. Matematika dalam fisika. Cara menghafalkan triple Pythagoras itu ada. Anda akan cepat Anda berpikirnya. Nah, sekarang bagaimana untuk manometer? Oke. Untuk kita dapatkan di sini, luas penampangnya besar, maka P-nya besar. Luas penampang kecil, maka yang kecil. Maka lebih kuat menekan kalau dijajar. Ini ke sana. Ada ketinggian H. Sama rumusnya dengan ini. Ini sama nih. Ya, beda ini. Nah, belakangnya hanya arahnya nih rho. Ada rho ini tambah rho. Rho ini sama ini. Perbedaan di sini. Rho aksen per rho ini. Ya, sama. Sekarang tabung pitot. Tabung pitot adalah tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Jadi di sini tidak naik gasnya langsung nih nutup, sana keluar gas ini. Maka ketinggian H, ini gasnya berhenti, maka kecepatan gas ini bisa dihitung dengan persamaan Bernoulli tersebut. Ini persamaannya ini akhirnya. Ya, langsung aja. Silakan buktikan. Oke ya. Tidak terlalu panjang. Sekarang penggunaan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penyemprot parfum. Cairan parfum dapat keluar karena diameter pipa kecil. Kalau diameternya pipa yang berhubungan dengan udara luar, kelajuannya tinggi dan tekanannya rendah. Ya, pada kecepatan yang besar, itu tekanannya akan rendah. Ya, bisa Anda cobakan, kamu sewaktu kamu naik motor, kamu diselip dengan mobil yang lebih besar. Itu kan ada kecepatan maksudnya. Kamu akan kedorong mepet ke mobil tersebut. Ada gaya tarik pada ketika itu. Atau mungkin juga bisa Anda lakukan satu percobaan, maka dua lembar kertas, Anda taruh di depan mulut kamu, terus kamu tiup. Apa kejadiannya?
Kertasnya akan membuka atau menutup? Kebanyakan menjawab membuka. Tapi coba praktekkan, itu akan menutup. Silakan buktikan. Kenapa langsung kita jawab? Karena waktunya hampir habis. Ya. Di pipa yang berhubungan dengan udara. Terus cerobong asap. Asap dapat keluar karena tekanan udara di dalam rumah yang besar berhubungan dengan tekanan udara luar yang rendah. Baik, pada kondisi dia suhu tinggi itu tekanan rendah. Maka di dalam sama di luar suhunya atas bisa di luar, maka dia akan keluar. Anda bisa cobakan menggunakan obat nyamuk dengan lilin. Ada lilin, terus ada obat nyamuk bakar, kamu bakar, dekatkan dengan lilin. Maka apa? Asapnya itu akan menuju ke lilin dulu baru naik. Gitu loh, dekat. Berarti akan menuju yang panas gerakannya. Selanjutnya, lubang terowongan. Lubang terowongan dibuat di dua tempat yang berbeda ketinggiannya, sehingga udara dapat masuk ke dalam terowongan akibat perbedaan tekanan. Inilah trik yang harus kita. Jadi membuat terowongan itu nggak lurus benar, agak diiringkan supaya ada pergerakan udara, gitu loh. Jadi pada terowongan yang terbaru itu dibuat tahun ini untuk sekarang jalan tol dari Purbalingga ke Bandung kan sudah jalan Cikampek lewat terowongan itu lebih cepat. Itu jalannya nggak lurus benar, agak miring untuk peredaran udara. Gitu ya. Itu. Pesawat terbang. Pada dasarnya ada 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat, yaitu A. Gaya berat ke bawah. Setiap benda itu memiliki gaya berat ke bawah, gaya gravitasi itu pasti. Gaya angkat pesawat ke atas, ini kenapa? Yaitu nanti. Gaya mesin ke depan, iya, mesin supaya gerak ke depan. Gaya gesek udara ke belakang, gaya gesek selalu melawan arah gerak, jelas. Karena mesinnya ke depan, gaya geseknya mesti ke belakang. Ya, yang jadi pertanyaan, gaya angkat pesawat ke atas. Oke. Kita bicarakan model daripada sebuah pesawat. Itu modelnya agak cukup kayak seperti ini kecebong gitu loh. Atasnya ujung kepalanya nih, mesti gini, agak melengkung gitu. Atau lebih gitu. Supaya apa? Berarti udara waktu ini gerak, ini kan lebih banyak yang datang ke bentur dengan udara, tapi ini dijalankan miring. Berarti tabrakannya banyak udara di sini. Ini agak cenderung itu. Yang di bawah ini enggak, dikit udah lewat sini. Karena banyak udara yang lewat ke atas, akibatnya kecepatan di atas itu lebih tinggi. Saat kecepatannya itu lebih tinggi, maka tekanannya lebih kecil, akan naik. Kalau tekanannya lebih kecil, maka pesawat itu naik, gitu loh. Saat kapal terbang dapat terbang apabila ini ya, kecepatan di A lebih besar di B. Maka kalau kecepatannya besar, tekanannya kecil, maka BB lebih besar PA, gitu loh. Ya. Syarat bagi pesawat terbang saat mengudara: tinggi landasan take off, ya, gaya angkat sama dengan lebih besar daripada V untuk bisa naik. Itu dengan kecepatan. Maka panjang lintasan itu untuk terbang kan tertentu harus jarak sekian supaya dia bisa ngangkat. Terbang konstan gaya angkat sama dengan V. Ini kita atur kecepatannya bisa. Mendarat, turun, landing, gaya angkat lebih kecil V. Berlaku persamaan ini FB minus FA. Ini FB itu gaya di bawah, kalau gaya di atas ini. Langsung ini hubungan dengan kecepatan. Rho-nya ini ya. Ya. Waktunya habis. Ya, sudah 31. Sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.